أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Kita lanjutkan seperti yang kita janjikan. InsyaAllah kita membahas tentang turunnya Nabi Isa dan juga tentang Imam Mahdi. Tapi sebelum itu kita lengkapi terlebih dahulu terkait dengan Dajjal, yaitu bagaimana agar kita bisa selamat dari fitnatul Dajjal. Maka boleh kita berikan judul penangkal Dajjal. Apa hal-hal yang bisa menjadikan kita itu selamat dari fitnatul Dajjal? Bagaimana petunjuk Al-Quran dan bagaimana petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa selamat dari Dajjal ini? Karena seperti yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa Dajjal ini adalah fitnah yang sangat besar, boleh dikatakan sebagai fitnah terbesar baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah, mulai dari diciptakannya Nabi Adam sampai dengan hari kiamat. Fitnatul Dajjal adalah fitnah yang terbesar dan sudah kita ungkap semuanya dalam pertemuan kita yang lalu. Maka apa hal-hal yang bisa menjadikan kita selamat dari fitnatul Dajjal? Yang pertama, tentu saja yang menjadi penangkal utama adalah tauhid. Iman yang benar, iman yang bersih dari kesyirikan, dan itulah tauhid. Karena di dalam ajaran Islam, iman, inti iman itu adalah tauhid. Dan tauhid inilah yang membedakan dengan ajaran-ajaran yang lain. Dan juga karena tauhid inilah para nabi dan para rasul itu dimusuhi oleh umatnya, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, ketika ayat sebelumnya disebutkan siapakah yang paling aman di antara dua golongan, yaitu orang yang beriman dan orang musyrik, siapakah orang yang paling aman? Maka Allah tegaskan yang paling aman adalah orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan mereka kepada keimanan mereka bidzulmin, dengan sesuatu kezaliman. Ulaika lahumul amn, itulah mereka, bagi mereka keamanan, aman. Wahum muhtadun, dan tentu saja mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dengan mengatakan haula'il ladzina akhlasu al-ibadah lillah. Mereka itulah orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka semata-mata kepada Allah, wahdah, hanya kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, walam yusyriku bihi syai'a,
dan mereka itu sama sekali tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Humul aminun, itulah mereka orang-orang yang aman. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan tentu saja ketika disebut hari kiamat, maka berarti juga muqaddimatu al-yaumil qiyamah, muqaddimah daripada hari kiamat. Dan di antara muqaddimat yaumil qiyamah adalah zuhuru ad-dajjal, munculnya dajjal sebagai fitnah kubra. Dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan kepada orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka itu tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Para sahabat memang sempat merasa ada sesuatu. Bagaimana ada orang Islam, ada orang yang beriman, keimanannya tidak tercampuri dengan kezaliman? Apa maksudnya? Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya syirik itulah kezaliman yang paling besar. Artinya apa? Yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah kesyirikan. Dengan demikian iman yang betul-betul bersih dari kesyirikan, bersih dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja baik yang besar maupun yang kecil. Dan memang sesungguhnya Dajjal itu bisa dengan sangat jelas ya dilihat bagi orang yang bertauhid. Karena Dajjal itu mengaku sebagai ilah, mengaku sebagai Tuhan. Dan itu tentu saja tidak bisa ditolak kecuali oleh orang yang betul-betul bertauhid. Dan perlu kita ketahui bahwa yang mengaku sebagai ilah dan bahkan didakwahkan sebagai ilah, ya bukan hanya Dajjal, tapi sudah banyak yang mengaku sebagai ilah, itu sudah banyak. Dan sesuatu yang didakwakan, yang dipropagandakan sebagai ilah juga banyak. Dan kenyataannya banyak sekali manusia yang hanyut dan percaya. Siapa yang tidak percaya? Orang-orang yang benar-benar bertauhid, yang tidak percaya. Yang mengakui Fir'aun sebagai ilah sudah banyak. Yang mengakui batu-batu berhala-berhala sebagai ilah juga banyak. Dan yang mengakui raja-raja sebagai ilah juga sudah banyak. Dan siapa yang tidak mengakui? Itulah orang yang bertauhid. Dan banyak orang-orang yang bertauhid itu yang tidak mengakui mereka itu sebagai ilah, memang mendapatkan siksaan yang sangat berat dalam pandangan zahir manusia. Tapi dalam pandangan Allah, mereka itu adalah orang-orang yang aman. Masyito aman. Masyito aman. Siapa itu juga ashabul ukhdud, mereka juga aman meskipun dimasukkan ke dalam parit api. Dan sebelumnya seorang pemuda dan juga kawannya yang digergaji karena mengucapkan la ilaha illallah, aman. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid. Oleh karena itu, asim, pelindung atau penangkal pertama yang paling utama adalah tauhid, la ilaha illallah khalisan min qalbi. La ilaha illallah lahir batin, bukan sekedar dalam ucapan. Yang kedua, penangkal yang kedua adalah al-ilmu. Ilmu. Karena dengan ilmu itulah segala sesuatu bisa
bedakan. Dengan ilmu itulah segala sesuatu bisa dibedakan. Dan ilmu yang dimaksud di sini, karena ini terkait dengan al-umur al-ghaibiyah dan juga al-umur yang memang ini bersifat maklumun minas syariah, maklumun minal wahyu. Maka yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena ini terkait dengan Dajjal, terkait dengan munculnya Dajjal. Ini kan tidak ada ilmu yang membahas tentang ini kecuali ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Maka tentu saja penangkal yang utama setelah tauhid adalah ilmu wahyu, bukan ilmu yang bersumber kauniyah, yang dikenal dengan ada ilmu biologi, ilmu matematika, kan tidak membahas ini, tidak membahas ini. Maka yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu wahyu. Dan memang pada dasarnya ilmu yang disebut dengan orang yang berilmu berdasarkan Al-Quran itu adalah orang yang memiliki ilmu wahyu. Dan karena itu Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa mengatakan kepada kalian aku punya perbendaharaan Allah, dan aku juga tidak tahu yang gaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku juga tidak mungkin mengatakan bahwa aku adalah malaikat. La, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Maka kemudian qul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melek? Maksudnya tentu saja ini adalah gambaran orang yang jahil dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu artinya punya wahyu, itulah al-basir. Sementara orang yang tidak punya ilmu wahyu itulah al-a'ma, meskipun matanya melihat, seperti Abu Jahal. Ketika Abu Jahal menolak wahyu, maka dia berarti a'ma, menjadi buta, meskipun matanya melek. Beda dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum, meskipun dia matanya tidak melihat, tapi karena memilih wahyu, maka dia sejatinya adalah al-basir. Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Ini surat Al-An'am ayat 50. Dan karena itu juga disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang mengetahui, wal ladzina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak mengetahui itu sama? Tentu tidak. Innama yatadzakkaru ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran itu adalah ulul albab, orang yang berakal. Artinya apa? Orang yang berilmu, akalnya ada ilmu yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka orang yang berilmu, maka insya Allah tahu ini Dajjal atau bukan. Jadi orang yang berilmu dengan terang benderang melihat ini Dajjal. Apalagi memang di dalam hadis sudah dijelaskan bagaimana sifat-sifat daripada Dajjal itu, yang sangat-sangat jelas dan gamblang. Berikutnya, yang ketiga, penangkal yang ketiga. Penangkal yang ketiga itu adalah at-taqwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tentu saja dalam pengertian yang sebenar-benarnya, yaitu khasyatullah. Nabi menyebutkan takwa itu hahuna. Takwa itu di dalam hati.
Ada perasaan muraqabatullah, selalu diawasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terbukti dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janjinya adalah ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ada di sini. Wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka niscaya Allah menjadikan bagi kalian furqana. Furqana itu jiwa furqan, pembeda. Ibnu Katsir menyebutkan makna furqan itu antara lain Mujahid menyebutkan furqan itu adalah makhrajan, ada jalan keluar. Jadi ketika ada fitnah, ada cobaan, ada jalan keluar yang benar. Itu diantara makna furqana. Ada juga Ibnu Abbas menyebutkan furqan itu maknanya adalah najatan, selamat. Jadi artinya orang yang bertakwa ketika ada masalah, ketika ada cobaan, ketika ada gangguan, maka dia bisa selamat, najatan. Disebutkan juga dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas, makna furqanan itu adalah nasron, kemenangan. Jadi andaikan harus beradu, itu menang. Itu makna daripada furqana. Tapi secara bahasa, furqana itu adalah pembeda, sensitif sekali. Seseorang itu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan kemudian ditambah dengan cepat untuk bisa mengambil yang hak dan menjauhi yang batil. Karena sebenarnya dalam hidup ini orang itu banyak yang tahu ini baik, ini buruk. Tapi sayangnya ternyata yang buruk yang dilakukan. Padahal dia sudah tahu. Ini kan, ini jadi masalah. Jadi itu hanya sekedar apa? Pengetahuan masih sangat tipis, gitu. Sangat tipis. Gitu. Karena yang paling penting itu dia tahu yang baik, terus bisa mengamalkan yang baik, dan tahu yang buruk, terus bisa menjauhinya. Nah, ini sebenarnya. Kalau sekedar tahu mana yang baik, mana yang buruk, itu hampir ya semua orang tahu. Tapi sampai bisa melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk ini. Karena silakan untuk dilihat ya. Semua orang itu ya tahu ini haram, ini halal, ya kan? Tapi kenyataannya yang haram itu enak juga Ustaz. Nah, itu kan. Nah, itu kan. Yang halal itu berat, gitu kan? Berat, nggak bisa melakukan. Ya gampangnya, ya jalan ke masjid dengan jalan ke tempat lain itu kan jelas. Tapi banyak orang itu melangkahkan kaki ke masjid itu berat. Kayak digandoli apa gitu, ya kan? Ya gitu. Ini bukan persoalan fisik kan, tapi ini persoalan jiwa, persoalan jiwa, persoalan jiwa. Dan ini sebenarnya disebut dengan taufik. Orang itu bisa tahu yang baik dan kemudian enak melakukan yang baik. Tahu yang buruk dan memang enak menjauhi yang buruk itu, gitu. Enak, lega, gitu. Senang. Gitu. Nah inilah jiwa furqan. Dan memang itu sulit, kecuali bagi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Berikutnya, tapi mungkin ini bisa dimasukkan juga di takwa. Tapi kalau mau dikasih nomor sendiri 5, 4, baru 4. Bersih dari penyakit wahn. Bersih dari penyakit wahn. Ini kita sebutkan secara khusus karena sebenarnya Dajjal itu menawarkan secara zahir, secara lahiriah itu menawarkan dunia, menawarkan kesenangan, secara lahiriah.
Gampangnya hari ini ya menawarkan uang, menawarkan harta, kekayaan, tahta dan seterusnya. Karena dia punya kekuasaan. Jadi Dajjal itu disebut dengan Dajjal dan Al-Masih itu karena menggenggam kekuasaan. Nyaris semua dunia sudah ditaklukkan. Semuanya. Jadi dia kemudian bisa membawa ini kekayaan. Ikut saya, ini kekayaan. Gitu. Kalau tidak, ya mati. Gitu kan. Maka dengan demikian penangkalnya itu adalah bersih dari penyakit wahan. Orang yang terkena penyakit wahan, yaitu ya pasti ikut Dajjal. Dan apa penyakit wahan itu? Nabi menyebutkan penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Orang yang ada penyakit cinta dunia ya pasti cepat sekali ikut Dajjal. Dan ceritanya memang begitu juga. Mereka yang punya penyakit cinta dunia ini memang mau mencari Dajjal. Di mana Dajjal? Ikut gitu. Kita mau ikut. Dan oleh karena itu kemarin sudah disinggung, hati-hati ibu-ibu. Hati-hati kaum wanita. Karena ternyata disebutkan yang banyak ngikut Dajjal itu adalah ya kaum wanita. Ini kaum wanita. Kemarin ada juga pertanyaan kan, bagus sekali pertanyaan itu. Wong Dajjal itu cacat kok. Kok banyak wanita menjadi pengikut itu gimana? Bukankah wanita itu biasanya cari yang tampan-tampan? Ternyata bisa terjadi bukan. Tapi karena pengaruh harta itu bagi perempuan itu ya luar biasa, dahsyat itu. Termasuk juga takut mati. Wanita itu kan memang ya sifatnya penakut, ya kan? Kalau bukan betul-betul beriman. Oleh karena itu hendaknya Bapak, Ibu-ibu, ya ini jangan sampai masuk cinta dunia. Dunia ini hendaknya dibayangkan, dunia ini kecil sekali. Kecil sekali. Dunia ini kecil sekali. Sebanyak apapun dunia ini ya kecil. Apa bukti kecil? Bukti kecil itu ya memang dunia ini kecil dibanding dengan akhirat nanti. Yang kedua, kenyataannya kita mendapatkan dunia ini sebesar apapun, yang kita ambil itu dikit. Gitu. Enggak banyak. Kita punya uang banyak, itu yang kita makan kan dikit kenyataannya. Kita makan ya pasti hanya berapa itu? 3 kali kan? Lebih dari itu udah kekenyangan. Terus ditambah lagi kok kecil, kita makan itu ada batas usia. Kita enak makan itu ya kira-kira umur di bawah 30. Kalau sudah umur di atas 40 itu makan itu ya udah banyak nahan-nahan. Udah banyak nahan-nahan. Ini. Jadi dunia ini kecil. Oleh karena itu dunia ini nggak patut untuk dicintai. Dunia ini patut untuk dicari sebagai modal amal soleh di akhirat. Ditabung, dikesanakan. Kalau kita makan dikit itu. Kebutuhan makan dan minum manusia itu sejatinya dikit. Tapi kalau kebutuhan selera, iya, memang tidak ada batas. Sama jabatan juga. Kita ingin jabatan itu mau berapa lama? Sekarang paling banter ya 2 kali. Ya kan? Dan karena itu kalau mau ya itulah cari akal gimana gitu kan gitu. Padahal sudah susah, jalan juga sudah susah gitu kan. Udah berat gitu. Nah, di sini. Oleh karena itu hendaknya dibersihkan diri ini dari penyakit wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan mati ini memang juga nggak perlu ditakuti. Kenapa? Karena mati ini sudah jelas. Mati ini sudah jelas ada ajalnya. Tinggal persoalannya kita mati dalam kondisi apa? Kan itu yang perlu itu. Karena bagaimanapun juga orang bersepakat untuk membunuh, kalau belum ya belum. Belum ya belum. Kan seperti itu. Tapi kalau memang waktunya ya waktunya. Jadi Dajjal mau membunuh ataupun tidak enggak urusan, ya kan? Karena terbukti juga ada yang dibunuh oleh Dajjal akhirnya enggak bisa juga. Meskipun sudah, kemudian enggak bisa. Meskipun ya Dajjal melakukannya itu. Dan andai kan dibunuh oleh Dajjal juga enggak ada masalah. Berarti sudah ajalnya dan berarti insyaallah masuk ke dalam surga sebagaimana Masyita yang direbus oleh Fir'aun saat itu. Jadi bagi orang yang beriman tidak mencintai dunia,
dan tidak perlu takut mati. Hanya pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja ada upaya-upaya seperti yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, Dajjal ini menguasai semua dunia kecuali Makkah dan Madinah. Oleh karena itu kalau mau aman cepat ke Makkah, cepat ke Madinah. Iya, jadi penangkalnya masuklah ke Makkah, masuklah ke Madinah. Gitu. Iya, silakan. Ya, cari uang untuk umroh ke Makkah ke Madinah sana. Ya, siapa tahu pas umroh Dajjal muncul, aman kita. Iya kan? Ya, silakan. Di samping itu bukan sekedar itu, tapi memang ya silakan. Ya kita hidup sekali di dunia itu memang ya harus ada cita-cita yang kuat untuk ke Makkah, untuk ke Madinah, untuk ke Masjidil Haram, untuk ke Masjid Nabawi. Karena dua tempat itu yang memang kita disyariatkan untuk apa? Berusaha. La tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Kan itu. Enggak perlu capek-capek kecuali untuk menuju ketiga masjid. Artinya apa? Berarti kita diperintahkan silakan untuk capek, silakan untuk lelah. Bagaimana supaya diri sendiri atau anak dan seterusnya itu bisa ke Makkah atau ke Madinah. Enggak bisa diri kita, ya anak kita ke sana. Gitu. Dan kita berharap didoakan oleh anak kita di Makkah, di Madinah. Gitu. Ini berdasarkan hadis yang sudah kita bacakan kemarin. Laisa min baladin illa sayata'uhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada suatu negeri kecuali pasti Dajjal menginjakkan kakinya di tempat itu, kecuali Makkah dan Madinah. Tapi perlu diketahui, ya kalau di Makkah atau di Madinah bukan berarti langsung aman, karena nanti disebutkan itu terjadi goncangan itu. Jadi Dajjal itu kan di luar menggoncangkan kota Madinah itu. Dan karena itu fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Jadi Allah mengeluarkan setiap orang kafir dan setiap orang munafik. Oleh karena itu kalau munafik atau kafir lo kok masuk Madinah, Dajjal keluar, nanti keluar juga dia gitu. Jadi nggak selamat juga gitu. Jadi yang munafik atau yang kafir ya keluar dari Madinah itu saat Dajjal muncul gitu. Nah, yang berada di Makkah, yang berada di Madinah, maka memang betul-betul mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan aman dari Dajjal itu. Berikutnya, yang keenam. Yang keenam ini agak gampang-gampang susah. Yang keenam ini hafalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Iya, belum ditanyakan kita sebutkan. Ini karena Nabi bersabda, an Abi Darda, anin Nabi sallallahu man hafidha 10 ayatin min awwal suratil Kahfi usima min ad-dajjal. Rawi Muslim. Barang siapa yang hafal 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi, usima min ad-dajjal, dilindungin, dibentengin dari Dajjal. Ya silakan untuk dihafal, ya berusaha sampai hafal. Kalau hafal semua ya bagus. Itu santri-santri di pondok itu ya hafal surat Al-Kahfi, karena tiap malam Jumat itu dibaca, jadi rata-rata hafal. Dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain an Thauban, dari Thauban. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a al-ashr al-awakhir min suratil Kahfi fa innahu ismatun lahu min ad-dajjal. Rawahu An-Nasa'i. Barang siapa yang membaca, nah ini. Tapi membaca dalam bahasa Arab dulu itu ya hafal. Ya membaca ya, kalau maksud saya kalau enggak hafal ya bacalah gitu ya kan gitu. Tapi memang dulu membaca itu maknanya diantaranya adalah hafal. Ya baca. Barang siapa membaca 10 akhir dari surat Al-Kahfi, fa innahu, maka sesungguhnya itu ismatun lahu, merupakan benteng, penangkal baginya minat Dajjal, dari Dajjal.
Berikutnya, jam berapa ini? Hah? 9 menit lagi. Ya. Yang ketujuh, ini yang terakhir. Berdoa saat sholat di setiap selesai tahiyat akhir. Ini doa mustajab. Jadi perlu kita ketahui ada doa mustajab. Doa mustajab itu antara lain fi duburis shalah, di penghujung salat. Di penghujung salat. Penghujung salat ini memang ada dua versi. Ada yang menyebutkan qabla as-salam, ada yang menyebutkan ba'da salam. Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al-Qayyim, Syekhul Islam, dan juga Ibnu Al-Qayyim menyebutkan duburus salat itu qabla salam, sebelum salam. Tapi imam-imam yang lain seperti Ibnu Hajar, saya kira Imam Nawawi juga, itu adalah ba'da salam, ba'da salam. Kita gampangnya kita gabung saja, gitu. Ya, kemarin ada kan yang agak gegeran DWA, ini sebelum salam atau setelah salam. Saya sampaikan dua-duanya. Jadi enak kan? Enggak usah gegeran. Dua-duanya. Karena memang hadis-hadis menunjukkan dua-duanya. Jadi hadis-hadis itu makna duburus salah itu menunjukkan dua-duanya memang. Menunjukkan dua, qabla salam dan setelah salam. Jadi kita ambil dua-duanya. Nah, ini waktu mustajab. Sebelum salam waktu mustajab, dan memang ini kalau ini sebelum salam. Yang ini sebelum salam, yaitu dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Jika salah seorang di antara kalian membaca tasyahud. Tasyahud itu at-tahiyatulillah sampai terakhir, salawat kepada Nabi. Tasyahud akhir, falyasta'idz billah. Maka hendaknya dia itu minta perlindungan kepada Allah min arba', dari 4 hal. Yaitu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya, jahatnya fitnah masihid dajjal. Ini muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat Muslim dijelaskan memang dengan lebih terang, idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir. Jika salah seorang di antara kamu selesai membaca tasyahud akhir, maka baca doa ini. Para ulama rata-rata memang pada umumnya menganggap bahwa membaca doa setelah tasyahud akhir ini adalah sunnah muakkadah. Oleh karena itu jangan sampai disia-siakan. Jadi setelah innaka hamidum majid, baca ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Hendaknya baca ini. Baca ini. Ini para ulama menyebutkan sunnah muakkadah. Tapi ada mazhab lain, kalau tidak salah Az-Zahiri, itu menyebutkan wajib. Membaca doa ini wajib karena Nabi memerintahkannya. Dan di dalam hadis yang lain, Nabi mengajarkan doa ini seperti mengajarkan seperti mengajarkan surat dalam Al-Quran, karena saking pentingnya doa ini. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang pentingnya untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah dajjal ini. Banyak sekali. Dan yang paling jelas itu adalah hadis ini, dan terkait dengan salat.
Dan kenapa ini terkait dengan sholat? Pertama, karena doa di saat sholat, apalagi di penghujung sholat, itulah seutama-utama doa. Doa yang mustajab. Dan kedua, doa itulah sebenarnya perisai orang yang beriman. Doa itulah kekuatan yang sangat dahsyat. Ad-doa silahul mu'min. Doa itulah senjata orang yang beriman. Insyaallah tidak ada artinya dajjal. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, kita mendapatkan perlindungan dari fitnah dajjal itu. Dan begitu juga dengan kesulitan-kesulitan hidup yang lain. Dan terkait dengan doa ini hampir sudah mencakup semua keburukan. Maksudnya mencakup semua keburukan agar Allah jauhkan dari diri kita keburukan itu. Ya, keburukan yang pertama Jahannam, neraka Jahannam. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jahannam, lalu kemudian dari siksa kubur, lalu kemudian dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan kemudian terakhir dari fitnah dajjal. Maka selesai sudah. Kalau kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini, berarti surga insyaallah yang kita dapatkan. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Oh ya, yang kemarin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhubungan dengan tema Dajjal itu kan membunuh Dajjal itu tugasnya Nabi Isa. Terus? Tugas Imam Mahdi apa itu? Sebenarnya siapa yang membunuh Ya'juj Ma'juj nanti? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini jawabannya insyaallah dalam pertemuan yang akan datang. Ya, kita bahas turunnya Nabi Isa. Tapi terbunuhnya kemarin sudah. Tapi insyaallah akan kita bahas lebih rinci, dan juga Imam Mahdi, dan juga tentang nanti di situ ada Ya'juj Ma'juj insyaallah. Ya, sabar dulu. Ada yang mendesak? Enggak ada? Udah. Ya. Surat Al-Kahfi. Ya. Kalau kita sering baca surat Al-Kahfi itu bisa. Terima kasih. Iya. Iya, surat Al-Kahfi. Silakan. Di hari Jumat atau malam Jumat, silakan. Tapi tidak harus menunggu malam Jumat baru baca surat Al-Kahfi. Itu disunahkan secara khusus. Nah, kemudian di malam-malam yang lain, di hari yang lain, silakan juga dibaca surat Al-Kahfi. Tapi juga hanya jangan surat Al-Kahfi saja, gitu. Yang lain kemudian nggak diketahui, nggak juga. Gitu. Tapi ini memiliki keutamaan tersendiri. Ya, soalnya kita hanya bicara berdasarkan wahyu. Jadi surat Al-Kahfi memiliki keutamaan diantaranya sebagai penangkal Dajjal itu. Maka silakan dibaca. Dan tentu saja bukan sekadar dibaca, dihafal, tapi juga dihayati, dicermati dan diamalkan. Saya tangkap kenapa itu menjadi penangkal Dajjal. Karena surat Al-Kahfi ini berbicara dengan sangat jelas, baik secara teori maupun secara kasus per kasus, itu tentang tauhid. Itu tentang tauhid. Di awalnya tentang tauhid, kemudian di akhir, di ujungnya itu kan tentang tauhid. Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik. Kalau ingin ketemu dengan Allah dengan pertemuan yang sangat baik, maka jangan sekali-kali musyrik. Beramallah amal soleh
sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jauhi kemusyrikan. Maka aman insyaallah kalau seperti itu. Dan di awalnya ada tentang kemusyrikan, Allah didakwakan punya anak dan seterusnya. Lalu kemudian ada kisah Khidir dan Nabi Musa, dan juga ada kisah di situ ada Zulkarnain, Ya'juj dan Ma'juj dan seterusnya. Itu luar biasa, akan menggugah jiwa kita menjadi orang yang betul-betul bertauhid. Demikian. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.